Kemudian yang berikutnya kita lihat nah ini SK sudah ada ya di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas, di puskesmas, kemudian di rumah sakit sudah ada, tenaga juga sudah ada. Nah kemudian untuk aplikasi ini waktu saya konsultasikan dengan tenaga IT rumah sakit, semua dokter spesialis ini sudah dibuatkan akun, cuma belum dilatih bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah mungkin bisa konfirmasi nih Pak Edward, apakah di Puskesmas Mandomai untuk akunnya sudah siap Pak? Silakan Pak Edward. Ya, terima kasih Pak Jumatil, selamat siang. Kalau untuk akunnya sementara ini untuk dokternya baru ada 1, untuk paramedisnya ada 1. Nanti menyusul 2 lagi Pak Jumatil, karena kita kan ada 3, kebetulan ada 3 orang dokternya di sini. Ada 3 ya. Ya, tapi kemungkinan yang 1 mungkin tahun depan kurang tahu apakah didistribusikan ke puskesmas lain yang sekarang ini belum ada dokternya. Ya, yang tapi di Sakatamyang ya. Kalau Sakatamyang masih jauh Pak Jumatil, karena itu nomor registrasinya juga belum. Oh iya, mungkin puskesmasnya kosong kali ya. Lain, ya yang kosong. Oke, nah kemudian yang juga kita belum punya nih PKS ya. Kemudian saya sudah minta ke Bu Efri contohnya, masih belum ada. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kemudian untuk koordinasi ini sudah kita lakukan ya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Provinsi. Nah, kemudian SK, nah tinggal nanti mungkin SUP. Jadi saya tanya-tanya kepada Pak Maulana sebagai admin di rumah sakit. Nanti kan kita ibaratnya kan menganggap yang namanya pilot project ini ya. Jadi ceritanya Pak Edward konsultasi sama Pak Daya. Nah itu nanti kan terekam di aplikasi komen. Nah jadi setiap bulan itu nanti akan direkap oleh oleh admin Pak Maulana ya. Nah, kemudian nanti akan dihitungkan biayanya. Kira-kira misalnya kayak sekali konsultasi misalnya 30.000, berarti nanti banyaknya jumlah konsultasi dikali 30 itu sebagai contoh saja. Nah, cuma kan memang kita sebenarnya kan tidak berhenti di sana. Karena sebenarnya kan yang diharapkan itu adalah ketika Pak Edward konsultasi ke Pak Daya, kemudian Pak Daya menganjurkan melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu obatnya pun juga tersedia. Nah, mungkin nanti saya juga akan share ya ke Pak Edward nanti obat-obat yang direkomendasikan oleh Pak Daya, kira-kira ketersediaannya di sana seperti apa. Nah, kemudian pendaftaran aplikasi komen sudah ya. Kemudian, nah untuk jenis penyakit ini kita sudah punya dari dinas, tapi dari Pak Edward belum dapat nih. Pak Edward, apa sudah ini ya, sudah ada ini? Oh iya. Penyakit terbanyak. Maaf, lupa kemarin ngirimnya Pak Jumatil, ada. Ya, ini kan biasanya ada di profil. Ya. Ya. Kemudian spesialisnya sudah ada. Jadi secara alur ya. Ini kita sudah cukup siap untuk memulai atau melakukan implementasi. Ya. Nah, kemudian, nah untuk SOP SDM-nya ini kita kurang lebih saja ya, sudah ada di masuk kategori spesialis penyakit dalam, tenaga IT-nya sama adminnya, kemudian di kliniknya sudah ada dokternya, adminnya sama tenaga IT. Ya. Jadi ini dari aspek ini SDM kita sudah memenuhi. Kemudian dari segi sarana prasarana ya, kita lihat misalnya kalau yang kayak ini mungkin dana nih saya nggak tahu nih, mungkin nanti atau mungkin dari Bu Dia dari provinsi ada
informasi Bu Dia terkait masalah pendanaan kegiatan telemedicine untuk tahun 2023. Silakan Bu Dia. Ya, terima kasih Pak. Kemarin kalau nggak salah sudah ada pemetaannya untuk Kapuas. Tapi apakah memang yang kemarin itu sudah kami fokuskan itu, saya juga belum tahu kali karena kan itu terhambat kemarin sama COVID, ya. Harus saya dengar ya? Dengar Bu, jelas saja. Oh ya, ya. Itu saat ini sebenarnya yang berjalan di telemedicine ini baru satu aja sih, masih satu masa manggar yang bekerjasama dengan Imanuddin. Yang lain itu masih mandek karena kalau nggak salah itu cuma tahun berapa itu sudah ada mau perjalanan ke Kapuas. Tapi tertunda COVID. Apakah memang sudah ada dan biasanya ada hibahnya itu Pak, peralatan dari Kemenkes? Kalau peralatan sudah ada Bu, jadi sudah. Puskesmas Mandoma ini sudah ada tele USB. Cuma memang yang belum ada tuh Bu ininya apa? SOP tentang bagaimana melakukan menerima konsultasi tele USB itu. Oh belum itu ya. Kemarin kan sudah ada yang dilatih yang di Bahalap. Itu orangnya nggak berubah ya Pak ya? Nggak berubah, cuma yang jadi masalahnya di dokternya Bu. Jadi dokternya mengatakan bahwa belum ada SOP khusus gitu tentang penerimaan konsultasi melalui USG, tele USG. Ya itu memang belum ada secara belum ada. Kalau di sini dibilang dak fisik itu apa Bu? Oh yang ini ya? Yang itu USG alatnya. itu. Ya alatnya EKG gitu. sama USG itu biasanya. Kalau DAW ini kan pemerintah daerah yang menganggarkan biaya untuk dokter-dokter yang konsultasi itu. Itu gitu. Sesuai, ya itu sesuai apa namanya? Budget Pemda lah, sesuai aja ya. Itu aja. Kalau dak fisiknya sudah ada ya kemarin? Sudah ada. Ya itu aja Pak. Itu aja. Terima kasih Bu Dia. Ya. Kemudian untuk sarana prasarana di Rumah Sakit Kapuas sama di Puskesmas Mandoma ini cukup mumpuni ya, karena waktu saya tanyakan kemarin itu ada jalur internet melalui Bakti maupun jalur internet melalui Puskesmas sendiri. Kemudian untuk IT rumah sakit, nah mungkin Pak Maulana bisa ceritakan sedikit terkait kesiapan sarana prasarana di IT sendiri. Silakan Pak Maulana. Baik Pak, izin menyampaikan terkait kesiapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Subarno Soso Atmojo terkait telemedicine ini. Untuk mulai dari akun-akunnya sudah disiapkan, mulai dari akun dokter, adminnya. Admin di sini ini terdiri dari beberapa orang, jadi misalkan ada satu orang yang tidak bisa merekap, akan bisa dimerekap orang yang lain, admin yang lain. Dan untuk peralatannya, misalkan dari laptop-laptopnya sendiri yang ada di IT sudah siap, yang untuk kesiapan rekapannya. Yang khusus untuk membuka aplikasi komen di websitenya, Pak. Itu nanti teknisnya dokter yang mau berkonsultasi dan penerima konsultasi itu harus buka komen. Iya, harus buka komen, Pak. Di laptop masing-masing. Ya, yang permintaan dan yang meminta itu harus buka aplikasi komennya. Berarti nanti di laptopnya Pak Daya itu harus mungkin dibikinin ini kali ya Pak, ikonnya kali ya di depan ya, sehingga nanti ya, tinggal nanti klik saya langsung bikinkan shortcutnya. Nah, shortcutnya. Oke, terus yang lain gimana? Untuk jaringan internet yang ada di rumah sakit ini, maksudnya kestabilannya nanti saya koordinasikan dengan Mas Ade. Apakah siap untuk melakukan telemedicine tersebut?
Jadi tidak ada gangguan jaringan lagi saat permintaan dan penyampaian telemedicine. Di tengah-tengahnya tidak ada terputus lagi, Pak. Meminimalisir hal tersebut. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, mungkin juga ini ke Pak Edward, ke Maulana, sama juga ke Pak Daya ya. Apakah nanti telemedicine ini dilakukan pada saat jam kerja atau termasuk juga di luar jam kerja? Ini mungkin bisa disepakati nanti. Gimana sarannya dari Pak Daya sebagai penerima konsultasi? Baik Pak, kalau saya sih pribadi bebas saja Pak. Kalau jam kerja saya bisa lihat HP, saya jawab langsung Pak. Oke, berarti dari segi waktu nggak jadi masalah ya. Nanti bisa sesuai keperluan dari terima kasih Pak Daya. Nah, kemudian yang lain gimana Pak Maulana? Untuk pelatihannya nanti saya koordinasikan dengan tim IT yang lain. Jadi mungkin bisa berjadwal untuk tiap dokter. Berarti nanti silakan dijadwalkan aja kapan ketemu Pak Daya, Pak Gandru, sama Bu Ida. Untuk Pak Edward sendiri, untuk penggunaan komen di Puskesmas Mandomai gimana Pak Edward? Kemarin itu kita baru coba waktu ada pertemuan telemedicine yang di Bahalap itu, Jumatil. Yang di Bahalap ya. Yang di Rauda nggak sempat ya? Di tingkat puskesmas sendiri kita masih belum coba ini, karena ada beberapa kendala kemarin, termasuk padatnya kegiatan ini luar gedung yang harus cepat selesainya. Terkait nanti untuk pelaksanaan telemedicine-nya seperti yang sampaikan Dokter Daya tadi, kalau memang Dokter Dayanya kapan aja bisa, ya kita dengan senang hati, karena kan kita di sini punya rawat inap, tapi selama ini sih biasanya yang sering kita dapat itu di jam kerja, Pak Jumatil. Kalau jam kerja agak jarang frekuensinya. Oke. Oke, nah terkait Oke, kemudian nah ini jadi memang rata-rata nih kita sudah dapat ya, puskesmasnya termasuk Mandomai TDSG untuk tahun ini. Oke, itu dulu untuk sementara. Nah, mungkin dari Bu Yani kira-kira ke depannya nanti untuk kemungkinan pendanaan melalui BPJS ini sudah ada gambaran nggak kira-kira Bu Yani dari pelajaran di implementasi di puskesmas yang ada di Kalteng tadi namanya Semanggang ya? Pak Jumatil. Pak Jumatil lagi. Mana Bu Evi? Nah, ini mungkin lagi sibuk. Dari Bu Evri, Bu Evri tadi masuk pas baru masuk apa gimana nih Bu Evri? Izin Pak, baru masuk Pak, oleh tadi ada kegiatan rapat Pak. Oh gitu. Ini kita sudah ini Bu, sudah sudah evaluasi kesiapan untuk implementasi. Jadi ya, Pak, mohon dari maaf, aspek ya, puskesmas, jadi Pak Edward, kemudian nanti Pak Jonathan sama Bu Butet, ya itu nanti akan dibuatkan aktunya tambahan. Kemudian dari aspek internetnya sudah siap, sudah ada tenaga IT-nya, kan SK kemarin sudah verifikasi ya, SK tim di Mandomai, jadi kita sudah siap. Jadi rencananya kita mau coba Bu implementasinya itu untuk satu spesialis dulu, itu spesialis penyakit dalam sama padanya, ya.
Ya, siap. Nah, cuma yang saya minta waktu itu sama Bu Efri, yang contoh PKS-nya Bu Efri. Contoh Antara PKS-nya ya. puskesmas dengan rumah sakit, itu yang kami belum punya. Tapi untuk sementara kita sih jalan aja. Iya. Kemudian Mungkin PKS-nya ini Pak, sebentar ya Pak, kira-kira dari Dinkes Provinsi Kalteng mungkin, karena selama ini kita belum ada contoh Pak untuk PKS itu. Nah, mungkin ini ada Budiah nih, mungkin Budiah Ya. ada Ya, contoh nggak Budiah? Nah, kalau soal PKS-nya itu Pak, kami juga belum ada contoh. Mungkin bisa belajar dari Semanggang kali ya. Kayak apa PKS-nya. Iya, karena selama ini yang berjalan cuma Semanggang aja. Semanggang Yang sama lainnya itu Imanudin enggak. ya. Iya, sama Kemarin itu saya ada Imanudin. kontak sama Pak Fahrudin, cuma kayaknya beliau jarang buka WA itu. Bukan malam pengusaha. Jadi masih belum direspon kemarin. Saya nggak punya kontak di Semanggang, jadi belum dapat contohnya. Oke, makasih Budia. Nah, kemudian, oke untuk sementara itu. Nah, kita Pak Daya mau mulai running awal Januari apa? Udah mulai besok apa gimana Pak Daya? Bapak Awal kalau Januari misalnya aja ya? Januari aja Pak. Januari ya, oke deh. Oke Pak Eduard, jadi insya Allah kita mulai di awal Januari ya, sudah mulai bisa running. Nah, jadi nanti mungkin Pak Maulana sambil ngetes atau ngajarin dokter cara menggunakan komen, mungkin nanti bisa ada testing lah sama Pusmas Mandomai. Nanti saya kasih nomornya Pak Edward ya. Ibaratnya ada percobaan dulu gitu. Percobaan apa nih? Dari pihak Pak Edward, ceritanya konsul dulu ke rumah sakit. Nah, mungkin semacam apa nih uji coba ya. Oh, iya. Baik, Nah, Pak. sehingga nanti bisa di pas benerannya nanti bisa. Itu kalau kita menggunakan aplikasi komen tuh Pak Maulana itu ada suaranya atau ada getarannya kayak WA atau gimana? Nanti itu Pak, setiap yang punya akun nanti bisa dihubungi lewat WA. Nanti ada, kalau misalkan ada permintaan telemedicine, nanti akan langsung disampaikan lewat WA Pak. Dari mana gitu. Oh Dari itu mana? Ya. Ada ininya, ada langsung bisa diteruskan pakai WA ya? Bisa. Oh gitu. Oke sih, mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Karena saya sendiri juga kemarin mau nyoba, nggak kebayang seperti apa. Oke, sebelah udah seperti itu. Nah ini kita secara persiapan sudah cukup baik ya. Mungkin dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bu ada, oh ya Bu Evi saya lupa tadi sampaikan. Kita sebenarnya kan di dinas itu Bu ada kewajiban untuk apa nih? Mungkin saya share screen lagi ya. Ini Bu Evi terkait apa nih? Nah ini Bu nih di bawah ini. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota membuat perencanaan dan pengadaan beberapa obat spesialistik atas dasar rekomendasi terapi dokter spesialis. Nih saya sudah ada rekomendasinya Bu. Kira-kira untuk penyediaannya gimana nih Dinas Kesehatan Bu? Izin Pak, kita belum berkoordinasi dengan pihak dari Farmasi bidang ya? SDK ya, farmasi, seksi farmasi. Kemudian untuk kesiapan Dinas Kesehatan di sini memang kemarin khususnya penetapan dari pengadaan obat, kemudian penetapan lokus itu yang melaksanakan adalah Kesmas. Awalnya memang pernah kita mengajukan di tahun 2020, namun waktu 2021 saat dibuka untuk des anggaran ternyata Kesmas yang mendapat info sehingga mereka yang melaksanakan waktu itu Pak. Nah, tapi nanti kami akan koordinasi dengan pihak Kesmas maupun SDK untuk kelanjutan bagaimana pengadaan obat
Itu Pak yang sesuai yang diminta Bapak waktu itu. Tapi memang repotnya Bu nanti ini karena di Kesmas itu kan pasti nanti ini KIA karena tele USG. Nah sementara tele USG ini pihak POGI Kalimantan Tengah sendiri masih belum ini Bu, belum, mereka sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi waktu saya konfirmasi sama mereka, rupanya rekomendasi yang mereka keluarkan itu juga karena mereka diminta oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, mereka sendiri pun juga rupanya secara teknis itu masih belum tahu Bu akan seperti apa bentuk tele USG tersebut gitu. Jadi memang ini nanti mungkin akan jadi masalah juga. Nah, mungkin nanti kalau oh ya Bu, dia dari Dinas Kesehatan Provinsi kira-kira bisa nggak membantu kami? Karena waktu ini Bu Dia, waktu kita sampaikan ke SPOG di rumah sakit, kata mereka mereka belum punya gambaran gitu akan seperti apa melakukan konsultasi melalui tele USG. Nah, waktu dokter kami konsultasi dengan dokter yang ada di Imanuddin, rupanya tele USG itu pun juga belum berjalan. Nah, telemedicine yang di Semanggang ke Imanuddin itu bentuknya apa, Bu Dia? Kalau saya kurang tahu pasti, mungkin mengirim gambarnya mungkin ya. Kalau tele USG-nya memang kemarin pun masih jadi perdebatan juga, belum ada contohnya dari pusat kayak apa, kan kemarin juga belum jelas juga itu. Betul. Mungkin fotonya kali Pak dikirim. Karena gini Bu, kata SPOG kami, kalau kami cuma dikirimin gambarnya, kemudian waktu USG-nya itu titik pengambilan gambarnya itu salah, nanti mereka interpretasinya salah. Nah, nanti mereka itu tidak mau disalahkan kalau rupanya hasil konsultasi mereka itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, seperti itu mungkin nanti perlu disampaikan. Atau kedepannya tele USG itu akan berupa video apa gimana nanti? Nanti aja saya tanyakan Pak ya Pak. Gimana itu? Oke, makasih Bu Dia. Nanti mudah-mudahan nanti bisa ada solusi. Oke, mungkin itu dulu. Bu Evi ada tambahan lagi terkait kesiapan telemedicine ini, Bu Evi? Untuk sementara ini Pak, kita memang dari Dinas Kesehatan koordinasi untuk yang tadi kita persiapkan untuk yang pertama penyediaan obat itu bagaimana, kemudian yang keduanya dengan bidang Kesmas, salah satunya data dukung yang seperti tele USG kan itu bidang Kesmas yang melaksanakan kemarin. Nah, selanjutnya memang perlu ada PKS-nya tadi. Nah, cuma kita ya itu tadi kendala, mudah-mudahan bisa dibantu dengan rumah sakit yang sudah melaksanakan bagaimana sih proses bentuk PKS-nya itu. Memang itu sih Pak yang menjadi permasalahan kita. Kalau selama ini kan kita dari Dinas Kesehatan hanya menyiapkan SK tim telemedicine dari Puskesmas, itu tahun 2021 salah satu data dukung untuk kita mengadakan alat-alat USG itu tadi. Nah, jadi harus ada timnya dulu. Makanya kemarin kita siapkan, kita share ke Puskesmas, dan itu pun kita mencari sendiri bagaimana sih contohnya sehingga bisa diterima oleh kementerian waktu itu, waktu kami ngedes itu Pak. Nah, dari waktu itu kan sekitar 14 puskesmas kalau tidak salah waktu awal, dan selanjutnya kami juga siapkan untuk tahun 2022 ini untuk 2023, namun tidak ada lagi istilahnya, tapi kami sudah siapkan juga. Nah, sewaktu-waktu kalau nanti ada dari Kementerian Kesehatan untuk membuka lagi des untuk yang berikutnya Pak. Itu rasanya untuk
informasi saya lupa juga Pak, apakah untuk pengadaan informasi apa saya lupa. Yang tahu kemarin tuh Kesmas Pak. Kalau ada Bu Maya di sini atau Pak Martono Kami mungkin undang mereka juga sih Bu tahu. Maya, cuma mungkin lagi sibuk ya. Kan mereka yang lebih tahu kemarin Pak. Kami hanya menyiapkan SK-Tim, itu aja SK-Tim. Jadi satu itu aja yang harus dibuat oleh puskesmas itu. Ini ada Muhammad Khofi ini dari SDK Rujukan. Anu Pak, saya staf dari Ibu Yeris. Oh ya, itu ada pesan nggak dari Bu Yeris? Nah, untuk pesan dari Ibu Yeris itu nggak ada sih Pak, Oh, cuma menggantikan masuk aja kata Sidin. Oh gitu. Terus ini yang terkait apa nih? Perencanaan obat-obatan di 2023 itu masih bisa ada perubahan. Kalau nanti daftar obat yang kami usulkan itu nggak ada gitu di daftar. Oh, ya Pak, tadi kan mohon maaf juga telat masuk karena tadi ada urusan di kantor. Mungkin belum lihat Pak untuk yang yang Bapak sampaikan tadi. Oh ya udah. Ini ada nomor saya nih Pak Kavi ya. Tolong nanti saya di WA nomornya, jadi nanti bisa saya kirim ininya daftar obat-obatannya. Oke, jadi ini sudah ada perwakilan dari Bu Yeris ya untuk masalah obat-obatan. Mudah-mudahan nanti untuk ketersediaan obat-obatan nanti bisa dibantu. Oke. Ada lagi tambahan dari yang lain? Ini Bu Yani nih kayaknya lagi sibuk. Enggak Pak, izin Pak. Tadi disela sama Bu Efri, jadi saya diam dulu. Oke, silakan. Dipanggil baru saya nyaut. Izin, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi untuk telemedicine ini sebenarnya untuk di BPJS itu masih uji coba. Ini saya kebetulan konsul dengan Pak Muhlis di KC kami di Palangkaraya. Untuk lebih in-depth-nya lagi nanti kami koordinasikan lanjut ya Pak ya. Namun sistemnya, jadi kebetulan yang uji coba itu adalah di KC Tarakan. Untuk FKTP di KC Tarakan itu telah melakukan telemedicine ke FKRTL. Jadi nanti sistem pembayarannya itu ke FKTP ya. Dalam hal ini karena izin FKTP belum blood, berarti itu nanti masuk izin ya. Nanti kalau misalnya sudah blood berarti masuk ke rekening penerimaan puskesmas blood. Kalau belum blood berarti masuk ke rekening rekening kas daerah. Kemudian nanti dari FKTP inilah yang akan membayar atau melalui Dinkes ya. Kalau non blood berarti melalui Dinkes yang akan membayarkan telemedicine-nya ke FKRTL. Namun mekanisme detailnya bagaimana nanti saya coba konsultasikan secara ini detail dengan Pak Muhlis ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya. Jadi sudah ada gambaran ya terkait masalah ini. Ya, pembiayaan. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi mungkin nanti Bu Yani bisa menginformasikan kita di Kapolres ini sudah mencoba ya. Karena nanti kalau ini berhasil, nah mungkin nanti kita akan bisa mungkin kayak semacam inilah sharing gitu ke yang lain bagaimana implementasi. Karena memang saya sih masih banyak mimpi ya terkait telemedicine ini. Artinya karena kalau di luar itu dari penelitian mereka itu kalau ini nanti telemedicine ini bisa dikembangkan dari dokter spesialis ke pasien, nah gitu. Jadi nanti karena terbukti rupanya kalau memang karena kondisi ya, memang karena kalau ini contohnya karena di luar negeri ya, luar negeri itu namanya transport mahal ya, jaraknya juga jauh. Nah kalau mereka nanti bisa konsultasi misalnya dari rumah, nah mungkin itu pasien-pasien yang sudah stabil ya, mungkin dia. Nah mungkin pertanyaan untuk Pak Daya nih, Pak Daya di penyakit dalam itu sudah ada nggak di di PAPDI itu
pasien yang seperti apa yang bisa ditelemedisinkan? Ada nggak Pak Daya? Sudah ada belum? Kalau di pabrik diri nggak ada sih Pak, tapi tidaknya di telemedicine tuh pasien-pasien gawat darurat. Jadi sebenarnya ada kegawat daruratan di bidang-bidang pabrik, misalnya contoh kayak endokrin, kayak krisis hipertiroid, kalau misalnya kencing manis itu misalnya kayak ketoasidosis diabetik itu bisa dikonsulkan Pak. Nah, kalau yang di luar Misalnya itu kayak Pak Daya, gitu, telehal itu ACS. malah ini, malah apa nih? Malah dia nggak memang yang akut sih juga ada, cuma mereka sekarang lebih berkembang ke ini apa? Jadi pasien seperti apa yang layak ditelemedisinkan kalau mereka atau di telehal itu kategori mereka itu ini yang mungkin yang secara apa ya? Secara ini di luar kasus akut ya. Nah, kalau di luar kasus akut sudah ada kriteria belum Pak Daya? Belum ada Pak kita Pak. Gitu. Izin dok. Tapi menurut saya sih bebas aja. Kenapa Pak Izin Daya? Dokter Fajar. Apa aja konsultasi. Izin Dokter Fajar, kalau di BPJS itu ada namanya mobile vaskes. Jadi peserta itu, tapi baru berlaku di FKTP. Jadi FKTP misalnya puskesmas atau dokter keluarga itu kita daftarkan akun untuk telemedicine-nya. Kemudian pada jam bukanya peserta itu tidak saja offline atau berkunjung ke FKTP, tapi juga bisa melakukan online pada jam buka FKTP dengan menggunakan mobile vaskes. Tapi itu baru di level FKTP, pelayanan dasar. Sedangkan untuk di FKRTL belum ada untuk semacam telemedicine dari dokter atau vaskes ke pesertanya. Izin dok. Karena ini Bu, kalau di luar itu, jadi mereka sampai ini apa? Cuma memang mereka selalu mengatakan begini ya, karena memang rata-rata yang saya ajak bicara itu umumnya mereka basicnya adalah nurse ya. Jadi mereka selalu mengatakan gini, dokter yang berhak menentukan mana pasien yang layak untuk ditelemedisinkan atau ditelehealthkan ya. Jadi itu sesuai dengan memang lagi-lagi kembali kepada dokternya gitu. Jadi pasiennya seperti apa yang sudah bisa ditelemedisinkan gitu. Artinya mungkin dia tidak perlu harus diperiksa secara langsung oleh dokter. Kalaupun diperiksa seperti kayak tensi kan sekarang sudah ada tensi ini ya, tensi digital gitu. Kemudian yang wearable itu kan sekarang sudah canggih-canggih. Nah, kalau yang bisa mereka melakukan mandiri seperti itu, mereka bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis meskipun menggunakan video conference. Ya. Ya, mungkin nanti itu ke depan lah ya. Jadi untuk saat ini mungkin kita gunakan aja dulu yang ada. Oke, ada lagi masukan dari yang lain terkait persiapan implementasi ini. Kita insya Allah running nanti per 1 Januari ya. Kita coba nih 1 bulan ya. Nanti akan kita evaluasi mulai dari prosesnya, kemudian nanti dari jumlah kasusnya, jenis kasusnya, ya. Nanti masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Silakan ada lagi masukan dari yang lain terkait persiapan kita. Ya izin Pak Jumatil. Silakan Pak Edward. Ini mungkin nanti dari Dinas Kesehatan harus sering ingati kami puskesmas ini Pak Jumatil. Kalau memang nanti disepakati telemedicine ini kita mulai di Januari, kalau bisa kira-kira mengerucut lagi, kira-kira di minggu keberapa, minggu kedua, minggu ketiga. Jadi nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan, Bu Epri atau yang lain juga mungkin menagih ke kami seperti misalkan SK, tim telemedicine-nya, kelengkapan sarana prasarananya, update terbaru untuk alat-alatnya. Kalau sekarang ini kan kita hanya punya USG, kalau EKG-nya kan memang belum ada. Dan kemarin itu Kabupaten Kapuas ada 5 dokternya yang sudah dilatih USG dasar kemarin, termasuk salah satu yang di Mandumai.
Pak Edward Nah, sendiri atau yang Pak Jonathan? Pak Jonathan kemarin. Pak Jonathan. Ya, nah informasi Pak Jumatil waktu kita mengikuti pertemuan telemedicine kemarin, ada Bu Maya juga dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit Ibu siapa itu lupa saya. Bu Christine. Bu Christine ya, Bu Christine. Kemarin dari Pogi Kalimantan Tengah juga mereka bertanya kepada narasumbernya itu yang dari Kemenkes. Kita belum tahu tuh ada tele-WSG kata mereka di Kalimantan Tengah. Nah, makanya waktu dari Kemenkes itu menunjukkan bahwa sudah ada MOU di Pogi Pusat dengan Kemenkes itu, mereka juga bingung, mungkin nggak diteruskan ke bawah barangkali, Pak Jumatil. Iya. Ya, kalau kami lihat sudah ada MOU-nya di situ. Pogi Ya, Pusat dengan Kemenkes rekomendasi kemarin. jenis USG itu berasal dari Pogi. Ya, dan juga kemarin kan mereka mempertanyakan kira-kira ranahnya ini dokter umum ini sampai di mana batas-batasnya. Jadi kemarin juga sudah dijelaskan. Nah, terkait juga nanti dengan pembiayaan nih Pak Jumatil, mungkin kami sebagai peminta konsultasi mungkin tidak terlalu terbebani. Namanya tukang Enggak, kan minta. ini Pak Daya sudah bersedia ini untuk volunteer Pak sebulan ini. Oh dalam gitu. rangka uji coba. Iya Kak. Nah, ini kan Pusmaster cinta ini. Oh, ya syukurlah kalau begitu Pak Daya. Nanti mungkin ya, oleh mantan komandannya di sini juga Pak. Iya. Nah, nanti ke depannya Pak Jumatil kan seperti yang disampaikan Bu Yani tadi untuk dari BPJS sendiri kan ini masih baru juga. Ya, pembiayaannya nanti seperti apa kita juga belum tahu. Nah, kalau untuk nanti pasien-pasien umum ini kan tidak menutup kemungkinan juga ada pasien-pasien umum nih. Nah, nanti untuk telemedicine di Menomai sudah BLUD belum? Belum semuanya BLUD. Belum. SK-nya sih ada, tapi on proses rencananya Dokter Fajar. Itu on proses. Secepatnya Dokter Edward ya. Kurang SK Kadinkes. Segera nanti PKS-nya dirubah dari non-blood menjadi blood. Tinggal tunggu itu. Amin, amin. Oke. Ya mungkin begitu beberapa hal yang bisa saya tambahkan Pak Jumatil, mungkin yang untuk pasien umumnya, apakah ada perdanya atau seperti apa, dan apa namanya untuk yang USG ini juga sebenarnya waktu mereka mengikuti pelatihan kemarin mereka ditarget selama 6 bulan ini harus mendapatkan kalau nggak salah 50 kali melakukan USG untuk trimester pertama dan trimester ketiga. Nah, tapi nanti konsultasinya ke siapa? Nah, ini saya nggak tahu. Kemarin katanya kemungkinan kalau memang di kabupaten belum siap, nanti ke mereka Pogi apa? Zat. Iya, Palangkaraya dokter siapa tuh? Dokter Miko, dokter. Oh, gitu. Ya, itu kemarin kata dokter Jonathan. Ya, sebenarnya kan secara aplikasi di komen itu banyak sekali SPOG. Iya. Dan juga kemarin itu kalau untuk tele-WSG-nya bisa juga video, bisa juga. Kemarin kita udah coba juga kemarin di Pahalap itu Pak Jumatil. Enggak, maksudnya video itu bisa dimasukkan ke komen. Kemarin bisa, sepertinya bisa kemarin itu. Jadi kalau yang sifatnya memang urgent, paskesnya juga jauh, ya bisa. Kalau memang kebetulan dokternya juga nggak lagi sibuk, bisa langsung seperti video call kemarin Pak Jumatil. Oh, syukur aja. Jadi gini, memang kata Pak Daniel atau Pak Rudi. Jadi kalau memang nanti mereka bisa video, nanti dia bisa guiding ini Pak, guiding USG. Jadi diajarin. Coba lihat ini ya gitu. Kedepannya nanti seperti itu. Ya sudah, kalau memang bisa nanti saya sampaikan lagi ke Pak Daniel sama Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti mereka mau mencoba ininya. Dan nanti target para dokter umum itu nanti bisa tercapai. Oke, terima kasih atas kehadiran dari
spesialis, kemudian dari pihak puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi, kemudian dari BPJS Kesehatan, serta tim di rumah sakit. Mudah-mudahan persiapan ini bisa mematangkan ya persiapan kita untuk bisa melaksanakan telemedicine di Puskesmas Damai ke rumah sakit Kapuas. Nah, nanti untuk reportnya mungkin nanti pertengahan ini ya. Kita mulai, oh ya Pak Dayat ditanya tadi minggu pertama, minggu kedua, atau tanggalnya Pak Dayat? 2 Januari, Pak. Oke, Pak Edward tuh 2 Januari, Pak. Sudah bisa langsung konsultasi. Oke, berarti nanti tolong Pak Maulana sebelum tahun baru sudah dilatih spesialisnya sudah ini untuk mengakses aplikasi ya Maulana. Ya, baik Pak. Oke. Oke, Pak Edward ada tambahan? Cukup Pak Jumat. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.